Pemirsa Alif Media Nasional dalam liputannya, BPD Desa Bulo-Bulo laksanakan musyawarah pembentukan panitia Pilkades tahun 2023. Jeneponto AMN, pengurus Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Desa Bulo-Bulo melaksanakan musyawarah pembentukan panitia Pilkades tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Desa Bulo-Bulo Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Panitia Pilkades Kabupaten Jeneponto, Mustakdirin, SH, MH Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Supardi Malarangan, SEM, Si Sekretaris PMD, Rizal Arisandi, SH, Kabid Ekonomi PMD dan Staf PMD, Camat Arungkeke Alamsyah, SEMM, dan Ramil tahun 1425-05 Batang Tarawang Arungkeke Letu Muhammad Tola, Kapolsek Arungkeke AKP, Abed Aziz, S, SOS, dan undangan lainnya. Kepala Desa Bulo-Bulo Andi Asri Indrajaya, SH dalam sambutannya mengatakan bahwa pembentukan panitia Pilkades yang kita lakukan hari ini merupakan proses tahapan persiapan. Menurutnya bahwa seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang, tidak lama lagi masa kepemimpinan selaku kepala desa akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan kepala desa. Kita semua berharap bahwa apa yang kita sepakati hari ini, itu adalah keputusan bersama, keputusan musyawarah kita. Karena itu, marilah kita hargai siapapun itu dan apapun itu keputusan itu adalah keinginan kita semua, ungkap Andi Asri Indrajaya. Saya sebagai pemerintah kepala desa di akhir kepemimpinan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika seandainya dalam masa kepemimpinan saya ini terdapat banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau harapan Bapak dan Ibu, mintanya. Camat Arungkeke Alamsyah SEMM dalam sambutannya mengatakan bahwa, hari ini, di kantor Desa Bulo-Bulo ini kita akan melaksanakan pemilihan panitia Pilkades. Kalau di wilayah kami, di Kecamatan Arungkeke pelaksanaan pemilihan kepala desa itu hanya satu desa yaitu Desa Bulo-Bulo. Karena masa jabatan Pak Desa itu pada tanggal 30 Desember tahun 2023. Kenapa kita lakukan ini? Karena proses pemilihan kepala desa ini akan berjalan. Mengingat masa jabatan kepala desa akan berakhir pada tanggal 30 Desember tahun 2023 maka harus kita melakukan pemilihan kepala desa. Di tempat yang sama, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Jeneponto Mustakdirin SHMH, dalam sambutannya menyebutkan, pertama adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jeneponto akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak itu dilakukan sebanyak 3 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada tahun 2021, kemudian Pilkades serentak kedua itu tahun 2023, dan gelombang ketiga itu pada tahun 2025. Menurut Mustakdirin, itu kalau ada yang gagal akan tertunda pemilihan kepala desanya. Karena hal-hal tertentu yang dibenarkan oleh aturan maka dia akan ikut di Pilkades tahun 2025. Tentu ada lagi PNS yang menjadi penjabat, tapi kita anti-anti tidak terjadi seperti itu di Desa Bulo-Bulo ini. Sementara Kapolsek Arungkeke AKP Abdul Aziz S. SOS dalam arahannya kepada peserta musyawarah pembentukan panitia Pilkades Desa Bulo-Bulo mengatakan bahwa hari ini adalah salah satu kegiatan tahapan dari Pilkades tentunya dalam acara ini yaitu pemilihan panitia pemilihan kepala desa. Mari kita sama-sama mendukung acara ini kegiatan ini supaya berjalan aman, lancar tanpa ada kendala dan masalah apapun. Itu harapan kita semua. Saya bersama dengan Bapak dan Ramil tentunya akan memberikan semua kemampuan saya dalam hal menjaga keamanan dalam pelaksanaan tahapan Pilkades sampai pada titik pemilihan Pilkades itu akan saya jamin keamanan itu. Bukan hanya itu, saya harus mendapat dukungan dari masyarakat sekalian. Pesan saya, yang terpilih nanti menjadi panitia itu tugasnya berat dan mulia. Tanggung jawabnya dunia akhirat karena itu yang menentukan masa depan desa kita ini. Terpisah Ketua BPD Desa Bulo-Bulo Muhammad Syahid, sesaat dikonfirmasi awak media ini menjelaskan bahwa pembentukan panitia pemilihan kepala desa ini, itu berdasarkan keputusan Bupati Jeneponto nomor 100.297/2023 tentang penetapan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023.
Selain itu, Muhammad Syahid menambahkan bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 32 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami dari unsur BPD mengundang Bapak Ibu sekalian untuk duduk bersama dalam rangka pembentukan kepanitiaan Pilkades tahun 2023. Hal ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, ujarnya. Dan akhirnya pengurus BPD berhasil menetapkan dan mengambil sumpahnya panitia Pilkades Desa Bulo-Bulo terpilih adalah Suwandowo, Kes-Pet Ketua, Gusman, Kes-Pet Sekretaris Jasriani, Kes-Pet Bendahara, Irwan, KS-Ped Anggota Ardiansyah, KS-Ped Anggota Muhammad Rizalian, S-Ped Anggota dan Syamsuddin, S-Ped. Demikian liputan Alif Media Nasional, Abdul Rahman Siam Jeneponto, Sulawesi Selatan melaporkannya. Pelaksanaan pemilihan kepala desa itu hanya satu desa, yaitu Desa Bulo-Bulo. Karena masa jabatan Pak Desa itu berakhir pada tanggal 30 Desember 2023. Kenapa kita lakukan ini? Karena proses pemilihan kepala desa ini akan berjalan. Karena SK-nya pada 30 Desember, maka harus kita laksanakan tahapan pemilihan kepala desa. Petunjuk pelaksanaan ini nanti disampaikan Pak Asisten sebagai selaku ketua tim. Yang ketua tim ini tindaku Pak Asisten. Benar ini kita membantu. Kita juga masuk pada tim, tapi tanggung jawab kita selaku pemerintah, tanggung jawab wilayah kita yaitu membantu dan memonitor pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah di desa. Karena kita punya wilayah, desa punya wilayah, dan kita punya tanggung jawab bagaimana membantu panitia kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan pada desa di wilayah kecamatan. Kemudian disampaikan tahapannya ini sudah ada. Hari ini kita bentuk panitia dalam rangka melaksanakan pemilihan kepala desa. Teknisnya juga disampaikan oleh ada Pak Asisten juga. Harapan kami selaku pemerintah kecamatan, bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa ini mau berjalan dengan baik, supaya tidak ada sesuatu yang terjadi itu. Maka kita diundang di tempat ini, kita dihadirkan tempat ini sekaligus menyampaikan pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa itu. Dari narapi di waktu ini Pak Desa Bulo-Bulo berakhir masa jabatannya, maka akan dipilih lagi proses secara politik pemilihan kepala desa di Desa Bulo-Bulo. Kemudian juga sampaikan tahapan ini nanti akan disampaikan. Sudah ada daftar pemilihnya, sementara itu 2.191. Jumlah TPS-nya itu berdasarkan dari penyampaiannya dari PD itu 5 TPS. Di teknisnya kami ini pemerintah kecamatan mau monitoring kegiatan ini supaya pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa di Bulo berjalan dengan baik. Tidak ada istilah ada titik kerawanan di tempat ini. Disampaikan Pak Polsek Muhammad ini kepada Pak Koramil, mari kita sama-sama bekerja secara maksimal di wilayah Bulo sebagai tanggung jawab wilayah kita masing-masing dari keamanan dan ketertiban. Kita sama-sama mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Bulo. Ini pengantar dari kami selaku pemerintah kecamatan. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, pemerintah Kabupaten Jeneponto akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak. Itu dilakukan sebanyak 3 gelombang. Jadi kalau dulu radio itu yang kita kenal ada gelombangnya. Nah, ini pilkades serentak juga bergelombang, 3 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada tahun 2021. Ya. Kemarin 42 desa di tahun 2021 kita sudah lakukan. Alhamdulillah berjalan aman, tidak ada demo-demo. Ya. Semua aman di tahun 2021. Kemudian
Pilkades serentak kedua itu, gelombang kedua itu tahun 2023, ada 9 desa di lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto, termasuk salah satu diantaranya adalah Desa Bulo-Bulo ini, ya. Di mana awalnya Desa Bulo-Bulo ini pemilihan kepala desanya itu tahun 2017, ya. Harusnya kemarin itu dia 2016, ya, tetapi karena dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan normatif, karena hanya ada satu calon, sehingga dia mundur ke tahun 2017. Dan gelombang kedua, gelombang ketiga itu pada tahun 2025. Jadi kalau ada yang gagal, tertunda pemilihan kepala desanya karena hal-hal tertentu yang dibenarkan oleh aturan, maka dia akan ikut di 2025. Tentu ada lagi PNS yang akan menjadi penjabat, ya. Tapi kita wanti-wanti tidak terjadi seperti itu di Desa Bulo-Bulo ini. Kita punya komitmen, tanggung jawab moral untuk mensukseskan Pilkades ini, sehingga ada pelantikan di Desember 2023, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita sudah berada di tahapan di tahapan persiapan. Jadi pemilu kades itu ada 4 tahapan. Tahapan pertama itu adalah persiapan, kemudian pencalonan, pemungutan suara, penetapan, pengesahan, dan pelantikan. Sekarang ini kita masih berada di tahapan persiapan. Apa-apa itu di persiapan? Pertama itu Ketua BPD memberitahukan secara tertulis kepala-kepala desa 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya. Persiapan kedua, BPD dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak memberitahukan kepada kepala desa bahwa saudara kepala desa 6 bulan mami masa jabatanmu, harus dibentuk panitia pemilihan kepala desa. Ini sekarang ini kita sama-sama ada di sini. Persiapan berikutnya adalah kepala desa mempersiapkan laporan akhir masa jabatan. Saya ingatkan kepada kepala desa, laporan akhir masa jabatan itu adalah masuk persyaratan Pak Desa. Kalau tidak masuk itu, ya awas lah. Itu masuk persyaratan sebagai syarat kalau kepala desa maju lagi untuk menjadi bakal calon. Jadi ya, itu mungkin menjadi perhatian bagi kepala desa. Itu sekarang kita masuk di dalam pembentukan. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan kita terkait dengan pilkada serentak ini, izin saya mau sampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu pilkades yang kita mau selenggarakan di tahun ini beda dengan kita laksanakan di tahun 2017. Ya, apa bedanya, Bapak Ibu sekalian? Ada beberapa yang bersifat prinsip. Kalau di tahun 2017 penyelenggaraan pilkades itu melalui tahapan seleksi dan ada ujian tertulis, wawancara, dan pidato, dan itu dilakukan oleh panitia kabupaten. Di pilkades ini tidak ada lagi seperti itu, tidak ada lagi seleksi tes tertulis, pidato, wawancara, tidak ada lagi. Dan pemerintah kabupaten tidak memiliki lagi kewenangan untuk menentukan si A si B yang lulus, tapi sepenuhnya dilimpahkan berdasarkan Perda nomor 9 tadi, dilimpahkan kewenangan itu sepenuhnya ke panitia pemilihan. Itu satu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya keinginan, yang berminat untuk menjadi calon panitia pemilihan, tolong disimak ya. Di balik apa yang saya sampaikan itu,
kita akan memahami sedikit, oh ternyata berat juga ini tugasnya panitia pemilihan. Ya. Jadi, tapi sebentar nanti kita masuk di situ. Apa kita ada buka wawasan dulu ya. Jadi tidak ada lagi intervensi. Kalau di 2017 dan sebelum 2017 itu masih ada stigma masyarakat, kecurigaan masyarakat, sikap skeptis masyarakat, curiga bahwa panitia kabupaten atau apa ini ya tentu yang kuliah lulus yang kuliah gugur. Sekarang tidak lagi, sepenuhnya ada di tangan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa. Yang berikutnya kami mau sampaikan bahwa kalau kemarin itu hanya TPS tunggal, hanya satu TPS, hanya satu tempat pemungutan suara. Kalau di Pilkades ini itu akan dibagi berdasarkan dengan jumlah pemilih. Jadi perhitungannya itu adalah paling tinggi 500 pemilih satu TPS. Jadi kita sudah punya estimasi untuk Bulo-Bulo ini yang kurang lebih 2151 itu hanya 5 TPS di sini. Ya. Hanya 5 TPS. Nah, itu. Jadi tidak ada lagi seperti dulu bahwa calon kepala desa itu duduk seperti pengantin. Ya. Tidak ada lagi seperti itu. Ya. Calon itu tinggal memilih di TPS mana dia mau standby. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbeda. Nah sekarang kita masuk di ketentuan terkait dengan pembentukan. Ya. Saya masih ingat satu hal dulu sebelum kita masuk di situ. Pengalaman kemarin yang saya sampaikan tadi 2016 kan ini waktu ya. Waktu kerenjalin dengan dengiral. Kemudian hasil seleksi itu ada 2 syaratnya. Yang pertama minimal 2 bakal calonnya lulus seleksi administrasi. Minimal 2. Kalau tidak cukup 2 alias hanya 1 yang lolos administrasi, maka panitia memperpanjang pendaftaran selama 20 hari. Karena tidak ada istilah lawan kotak kosong. Jadi kalau tidak cukup 2 bakal calon yang lolos administrasi, panitia memperpanjang menjadi 20 hari lagi ke depan. Ya. Demikian juga kalau bakal calon lewat dari 5 orang. Jadi batasnya itu minimal 2 orang dan paling banyak 5 orang. Bakal calon yang lulus administrasi, seleksi administrasi. Kalau lewat 5 orang, maka panitia pemilihan akan melakukan seleksi tambahan. Tapi tidak usah dibahas terlalu jauh karena saya dengar informasi di sini hanya kurang dari 3 orang. Saya tidak tahu kalau saya telah mendengar penjelasan tentang ini banyak lagi yang berminat untuk masuk. Ya. Dan kita harap ya tidak hanya 2 orang yang mendaftar sebagai bakal calon. Kenapa? Ya antisipasi yang tadi. Dalam hal ada kalau misalnya hanya 2 calon ya, kalau 2 calon yang ditetapkan panitia, dalam hal ada salah satu di antara calon itu yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, mulai dari saat penetapan calon sampai pemungutan suara di hari H, ada salah satu yang berhalangan, maka panitia menyatakan tahapan Pilkades berhenti dan penyelenggaraan Pilkades dinyatakan batal. Itu konsekuensinya oleh 2. Di pulau-pulau banyak, figur-figur maju semua. Kasih cukup 5 kalau konsekuensinya itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di penjelasan terkait dengan pembentukan. Jadi
panitia pemilihan kepala desa itu kedudukannya sangat strategis. Bahkan pengamatan kami mulai dari 2017 saya bergabung di penyelenggaraan Pilkades ini, paling tidak saya mengidentifikasi ada 3 hal penting yang menyebabkan sukses tidaknya penyelenggaraan Pilkades di satu desa. Saya banyak mengadvokasi, mengedukasi penyelenggaraan ini, bahkan sampai tahap penyelesaian di pengadilan tata usaha negara. Saya dampingi. Ada 2 minimal, ada 3 minimal potensi terjadinya kerawanan. Yang pertama itu ketidaknetralan BPD di dalam penyelenggaraan Pilkades. Jadi kalau BPD ada oknum BPD baik secara individu maupun secara kolektif tidak netral, maka itu salah satu variabel yang memiliki potensi untuk terjadinya kerawanan di penyelenggaraan Pilkades. Yang kedua, panitia sendiri. Kalau panitia itu, makanya Bapak Ibu sekalian, panitia itu harus dijamin kenetralannya. Karena kalau panitia main-main di beberapa desa yang telah kami tangani, itu yang menjadi pemicu sampai terjadi kekacauan. Dan yang ketiga adalah kesadaran masyarakat yang masih mudah diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu. Kalau 3 ini kita jaga, insya Allah akan aman, Bapak Ibu sekalian. Apa tugasnya? Ya. Teman-teman sekalian atau saudara-saudaraku sekalian yang mau jadi panitia, 1, melakukan perencanaan, koordinasi, persiapan, pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkades, itu tugasnya. Yang kedua, melakukan pendataan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih tetap. Melakukan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih. Itu tugasnya. Lalu apa syaratnya? Apa yang menjadi syarat untuk bisa menjadi anggota panitia pemilihan? Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Jasmani perlu sehat. Kenapa? Karena bisa jadi dia akan lembur 2-3 hari menjelang Pilkades. Kemudian rohani. Rohani ini penting, mental. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian yang akan mencalonkan, lihat-lihat dulu yang kita mau ajukan. Jangan sampai itu bolang-bolang. Iya, sampai tanggal baru ada yang kritik saja, wah, lebih hebat marahnya daripada itu yang memberikan masukan. Karena Bapak Ibu sekalian pasti dikritik. Karena ada beberapa kepentingan politik yang akan main di sini. Jadi kalau tidak kuat mental, ya datang dulu, kasih dia ya. Kemudian persyaratan kedua adalah kalau dia penduduk datang di Bulo-Bulo atau pindah dari luar masuk ke sini menjadi penduduk Bulo-Bulo, maka dia minimal berdomisili 6 bulan. Siapa tahu dia tahu baru adnik kasihkan tulang membrin ini ya. Kita lihat. Karena kalau tidak memenuhi ya pasti panitia kabupaten akan memberikan rekomendasi untuk dipertimbangkan. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, panitia itu, anggota panitia itu adalah memiliki hak pilih. Sejalan dengan tadi ya. Jadi kalau penduduk di desa sebelah, desa Kampala atau desa Palajau mau jadi panitia di sini tidak boleh, karena panitia itu harus memiliki hak pilih di sini. Kemudian dia bukan penjabat kepala desa. Sehubungan dengan penjabat kepala desa ini, saya mau sampaikan bahwa dalam hal kepala desa cuti, kalau kepala desa incumbent itu masih mau mendaftar lagi, mau masuk lagi sebagai bakal calon, maka dia harus cuti.
Kalau dia cuti Bapak Ibu sekalian, maka secara ex officio, secara otomatis, maka tugas, fungsi dan kewajiban kepala desa secara otomatis dilaksanakan oleh sekretaris desa. Jadi kalau sekretaris desa mau jadi kepala desa dulu beberapa hari, beberapa bulan ya. Ya, itu. Kemudian dia bukan anggota BPD, jadi mohon maaf, anggota BPD tidak boleh jadi panitia. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting untuk kita simak sama-sama sebagai pedoman kita dalam pembentukan. Jadi calon panitia itu tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan dengan bakal calon sebagai berikut. 1. Tidak boleh ada hubungan suami istri. Jadi kalau bukan berhubungan suami istri ya, maksudnya tidak boleh ada hubungan suami dan istri antara panitia dengan bakal calon kepala desa. Jadi kalau bakal calon kepala desanya suami, maka istrinya tidak boleh jadi panitia. Begitu juga sebaliknya. Kemudian tidak boleh ada hubungan antara anak dengan orang tua. Jadi kalau orang tuanya mau masuk calon, bakal calon, anaknya jangan masuk. Itu sebaliknya. Menantu dengan mertua tidak boleh. Saudara kandung. Tapi Gering, mohon maaf, saya lebih awal mendahului permohonan maaf saya Gering. Tadi terima kasih kepada yang mengusulkan saya, berarti dia percaya kepada saya. Terima kasih sekali, terima kasih Gering. Lebih awal saya sampaikan terkhusus kepada BPD dan kepada seluruh masyarakat yang hadir. Kalau saya tidak salah simak tadi arahan dari Bapak Asisten 1, kalau saya tidak salah dia di urutan kedua, bahwa yang bisa nanti jadi panitia pemilihan kepala desa adalah orang yang sehat betul, sehat rohani. Dan bukan itu saja, kerja di kepanitiaan ini harus fokus kepada urusan tentang penetapan dan pelaksanaan kepala desa. Pertimbangannya begini kan, saya ini pertama saya tadi diundang saya lihat 8.30. Sedianya saya paling lambat jam 8 ada di tempat ini. Tapi karena ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa juga saya tinggalkan di sekolah, yaitu penerimaan peserta didik baru, dan kebetulan saya juga dipercayakan oleh kepala sekolah menjadi ketua panitia. Yang sudah berapa tahun, kalau saya tidak salah sudah 5 tahun yang hari ini, yang tahun ini menjadi ketua panitia, dipercayakan oleh kepala sekolah. Itu diantaranya alasan saya sehingga saya terlambat datang ke sini. Kedua, selama ini mungkin kita tahu semua dari bahwa kepala sekolah saya ini akan melaksanakan ibadah, menunaikan ibadah haji. Yang kemarin secara lisan dia sampaikan kepada saya bahwa mohon dengaran setelah saya tinggalkan sekolah, saya percayakan kepada negara untuk menghandle semua urusan sekolah. Sekalipun itu tidak secara tertulis, berarti ada tanggung jawab saya. Sekalipun itu secara lisan, berarti kalau saya kembali kepada apa yang disampaikan oleh asisten 1 tadi yang nomor 2 itu sehat, berarti bisa jadi bahwa saya ini bisa tidak hadir 1-2 hari. Mungkin ada pekerjaan atau urusan-urusan yang ada di sekolah atau urusan lain. Mungkin bukan karena terkendala karena sakit, tapi ada urusan di luar. Itu pertimbangannya. Bukan saya menolak, Ini lagi pada zaman-zaman jamaah yang dari kampung berdekat sengasih. Ya, kalau bukan kita semua siapa yang akan kerja? Tetapi itulah pertimbangannya. Jadi ini menjadi pertimbangan kepada BPD. Itu alasan saya kan. Pertimbangkan dulu sebelum ditetapkan saya sebagai panitia. Demikian kan itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kalau setiap orang itu diberikan kesempatan untuk berkomentar terus-menerus, saya kira simpel, bersedia atau tidak, selesai. Kalau semua 10 calon berkomentar terus sampai sore tidak akan selesai. Jadi kalau ada yang ditunjuk,
Langsung saja. Siap keren, ya keren. Saya langsung ke Haji Bella. Tadi pertanyaan sama keren, siap atau tidak keren? Singkat keren, singkat keren. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya, saya untuk sementara ini saya mohon maaf. Karena saya ini sementara menunggu waktu pelatihan di Makassar ini. Yang saya khawatir, ya ini jadi untuk sementara ya mungkin saya tidak ini. Ya, saya seperti itu. Mungkin dimaklumi, kalau saya katakan seperti itu. Saya ini menunggu pelatihan panggilan di BPK. Saya khawatir ini bertepatan kegiatan dan saya berangkat pamah. Ya. Tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kesimpulannya Pak Haji Jafar mungkin saat ini belum bersedia, tidak bersedia. Itu tidak kesimpulan kami. Ada masukan lain? Pak Mansur, silakan Kak. Iya, terima kasih. Kasih saya tadi supaya ini bisa cepat waktu. Sekali lagi karena saya mau bertanya dulu nih. Ini kan sudah masuk tahapan untuk Pilkades. Apakah hari ini karena tahapan pembentukan panitia, apakah ini sudah masuk pembiayaan untuk pemilihan kepala desa atau acaranya begini? Itu yang pertama. Kenapa saya Pemirsa tanya Alif itu? Karena Media saya Nasional khawatir dalam kalau liputannya, misalkan semua BPD Desa Bulu-Bulu laksanakan musyawarah pembentukan panitia Pilkades tahun 2023. Jeneponto AMM, pengurus Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Desa Bulu-Bulu melaksanakan musyawarah pembentukan panitia Pilkades tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Desa Bulu-Bulu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023. Acara tersebut dihadiri oleh panitia Pilkades Kabupaten Jeneponto, Mustakbirin, KSH, MH Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra, Supardi Malarangan, SEM, Si Sekretaris PMD, Rizal Arisandi, KSH, Kabid, Ekonomi PMD dan Staf PMD, Camat Arungkeke Alamsyah, SEMM, dan Ramil tahun 1425 sampai 05 Batang Tarawang Arungkeke Letu Muhammad Tola, Kapolsek Arungkeke AKP, Abed Agus S, SOS, dan undangan lainnya. Kepala Desa Bulu-Bulu Andi Asri Indrajaya, SH dalam sambutannya mengatakan bahwa pembentukan panitia Pilkades yang kita lakukan hari ini merupakan proses tahapan persiapan. Menurutnya bahwa seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang, tidak lama lagi masa kepemimpinan selaku kepala desa akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan kepala desa. Kita semua berharap bahwa apa yang kita sepakati hari ini, itu adalah keputusan bersama, keputusan musyawarah kita. Karena itu, marilah kita hargai siapapun itu dan apapun itu keputusan itu adalah keinginan kita semua, ungkap Andi Asri Indrajaya. Saya sebagai pemerintah kepala desa di akhir kepemimpinan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika seandainya dalam masa kepemimpinan saya ini terdapat banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau harapan Bapak dan Ibu, pintanya. Camat Arungkeke Alamsyah SEMM dalam sambutannya mengatakan bahwa hari ini, di kantor Desa Bulu-Bulu ini kita akan melaksanakan pemilihan panitia Pilkades. Kalau di wilayah kami, di Kecamatan Arungkeke pelaksanaan pemilihan kepala desa itu hanya satu desa yaitu Desa Bulu-Bulu. Karena masa jabatan Pak Desa itu pada tanggal 20 Desember tahun 2023. Kenapa kita lakukan ini? Karena proses pemilihan kepala desa ini akan berjalan. Mengingat masa jabatan kepala desa akan berakhir pada tanggal 30 Desember tahun 2023 maka harus kita melakukan pemilihan kepala desa. Di tempat yang sama, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Jeneponto Mustakbirin SHMH, dalam sambutannya menyebutkan, pertama adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jeneponto akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak itu dilakukan sebanyak 3 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada tahun 2021, kemudian Pilkades serentak kedua itu tahun 2023, dan gelombang ketiga itu pada tahun 2025. Menurut Mustakbirin,
Itu kalau ada yang gagal, akan tertunda pemilihan kepala desanya. Karena hal-hal tertentu yang dibenarkan oleh aturan, maka dia akan ikuti Pilkades tahun 2025. Tentu ada lagi PNS yang menjadi penjabat, tapi kita anti tidak terjadi seperti itu di Desa Bulo-Bulo ini. Sementara Kapolsek Arung Keke AKP Abdul Aziz S. dalam arahannya kepada peserta musyawarah pembentukan panitia Pilkades Desa Bulo-Bulo mengatakan bahwa hari ini adalah salah satu kegiatan tahapan dari Pilkades, tentunya dalam acara ini yaitu pemilihan panitia pemilihan kepala desa. Mari kita sama-sama mendukung acara ini, kegiatan ini supaya berjalan aman, lancar tanpa ada kendala dan masalah apapun. Itu harapan kita semua. Saya bersama dengan Bapak dan Ramil tentunya akan memberikan semua kemampuan saya dalam hal menjaga keamanan dalam pelaksanaan tahapan Pilkades sampai pada titik pemilihan Pilkades itu akan saya jamin keamanan itu. Bukan hanya itu, saya harus mendapat dukungan dari masyarakat sekalian. Pesan saya, yang terpilih nanti menjadi panitia itu tugasnya berat dan mulia. Tanggung jawabnya dunia akhirat, karena itu yang menentukan masa depan desa kita ini. Terpisah Ketua BPD Desa Bulo-Bulo Muhammad Syahid, sesaat dikonfirmasi awak media ini menjelaskan bahwa pembentukan panitia pemilihan kepala desa ini itu berdasarkan keputusan Bupati Jeneponto nomor 100.297/2023 tentang penetapan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023. Selain itu, Muhammad Syahid menambahkan bahwa peraturan Bupati Jeneponto nomor 32 tahun 2021 tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Jeneponto nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami dari unsur BPD mengundang Bapak Ibu sekalian untuk duduk bersama dalam rangka pembentukan kepanitiaan Pilkades tahun 2023. Hal ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, ujarnya. Dan akhirnya pengurus BPD berhasil menetapkan dan mengambil sumpahnya. Panitia Pilkades Desa Bulo-Bulo terpilih adalah Suwandi Lolo, S.Pet Ketua, Dusman, S.Pet Sekretaris Jasliani, S.Pet Bendahara, Irwan, S.Pet Anggota Ardiansyah, S.Pet Anggota Muhammad Rizalian, S.Pet Anggota dan Syamsuddin, S.Pet. Demikian liputan Alif Media Nasional, Abdul Rahman Siang, Jeneponto, Sulawesi Selatan melaporkannya. Amin-aminnya. Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa sesuai peraturan perundang-undangan dan selalu berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan tidak akan tunduk pada tekanan yang pengaruh apapun dari pihak manapun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa saya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban akan bekerja dengan cermat, sungguh-sungguh, bertanggung jawab demi suksesnya pemilihan desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia, daripada kepentingan pribadi dan golongan, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, bangsa dan negara, kesatuan Republik